Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah Tarakan sudah punya perda pengelolaan zakat. Setelah disahkan oleh bapak-bapak kita yang terhormat di DPRD Kota Tarakan sebagai perda usulan dari eksekutif, yaitu dari Bapak Wali Kota. Kedua lembaga negara ini alhamdulillah sudah bersepakat untuk menciptakan sebuah kebajikan. Bahkan saya menyebutnya sebagai sebuah amal jariah, karena mereka menjadi pemimpin dan mereka mampu memanfaatkan kepemimpinannya untuk membela, mendukung, memudahkan urusan agama, yaitu perda pengelolaan zakat di Kota Tarakan. Sesungguhnya perda ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, dan terus sampai ke bawah, maka muncullah peraturan daerah. Apakah semua daerah punya? Belum tentu. Karena kesadaran, keterpanggilan seorang kepala daerah sangat menentukan. Alhamdulillah, apa yang ingin kita cita-citakan itu sudah tercapai. Apa manfaatnya perda buat kita semua? Motivasi kita, tujuan kita tidak lain adalah membantu kaum du'afa, fakir miskin. Begitu banyak mereka ada di sekitar kita. Tidak mungkin mereka hanya dibantu oleh 1-2 orang. Mereka butuh hidup yang layak. Mungkin rumah mereka tidak layak, perlu kita perbaiki, renovasi. Atau kalau perlu kita bangunkan yang layak. Anak-anak mereka tidak sekolah, apalagi di masa COVID seperti saat ini. Mereka bisa terputus sekolahnya, atau bahkan mereka tidak bisa mengikuti pelajaran karena mesti menggunakan fasilitas smartphone. Punya smartphone juga harus punya pulsa yang cukup untuk paket data. Begitu banyak kesusahan. Orang tuanya mungkin di PHK. Ibunya yang biasa menjadi tukang cuci di rumah-rumah makan juga mungkin sudah diberhentikan karena rumah makannya pun tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, kita sebagai umat Islam yang punya kewajiban zakat menjadi rukun Islam buat kita. Sebenarnya tanpa undang-undang, tanpa perda, kita sudah punya ayat Al-Quran, Hudz min amwalahum sodakotan. Allah yang perintahkan ambil zakat. Ya, kalau bisa dibilang seandainya kita ini sistem pemerintahan Islam, maka akan ada Pol PP yang datang ke pintu-pintu rumah kita mengetuk untuk mengambil zakat kita. Ya, dan itu kita tidak bisa mengelak. Karena itu bukan perintah Pol PP, bukan perintah wali kota, bukan perintah presiden, tapi perintah langsung dari Allah melalui Al-Quran. Ambil zakat mereka. Tapi syukurlah kita tidak seperti itu. Masih dibangun kesadaran. Ya, masih dibutuhkan keterpanggilan kita. Karena 2,5% haknya tadi anak miskin, anak yatim, fakir miskin, uang mereka ada di dalam dompet kita. Uang mereka ada di dalam rekening kita. Dan itulah yang dikehendaki dengan undang-undang, dengan perda, agar kita mengeluarkan rezeki kita untuk kaum du'afa. Memang berat kalau dikeluarkan sekaligus. Ya, bayangkan kalau kita punya uang 2 juta, maka zakatnya adalah 50.000. Kalau kita keluarkan sekaligus dalam 1 tahun, 50.000 dikali 12, maka kita akan mengeluarkan uang 600.000. Biasanya kita keluarkan di bulan puasa. Ya, seperti ini kita keluarkan uang 600.000. Itu godaannya bukan kecil. Ya, godaannya bukan kecil. Uang 600.000 saat ini, ya, tunai kita mau keluarkan, itu tidak gampang. Godaan-godaan mendekati lebaran, kita mau beli minuman, mau beli makanan, mau beli baju baru, mau ganti gorden, ganti jok kursi, mau ngecat rumah. 600.000 itu akan jadi ujian. Saya bayar enggak? Saya bayar enggak? Mau saya bayar ngecat rumah belum? Mau saya bayar baju lebaran anak-anak belum? Sepatunya nanti bagaimana? Padahal ini kewajiban.
Apa bedanya dengan Anda sholat? Sholat kan enggak ya? Sholat kan enggak ya? Kan enggak mungkin. Anda wajib sholat. Tidak mungkin Anda tidak sholat. Berdosa. Nah, sehingga perda zakat ini memudahkan kita akan dipotong gaji setiap bulan, khususnya bagi pegawai negeri, ASN, atau karyawan swasta, BUMN, gaji kita akan dipotong oleh bendahara 2,5%. Kalau 2 juta, akan dipotong 50.000. Ketika kita terima amplop, ya, gaji kita terima amplop yang isinya misalnya 2 juta, 2 juta itu kalau uang 50 ribuan, itu 40 lembar. Ya, 40 lembar uang 50-an itu 2 juta. Oleh bendahara ditarik 1 lembar untuk zakat. Maka kita masih bisa bawa pulang 39 lembar uang 50-an. Masih cukup itu masuk ke toko-toko. Masih cukup buat beli kue, buat beli makanan. Masih bisa kita belanjakan. Karena hanya 1 lembar uang 50 diambil dari 40 lembar yang kita punya. Tapi 50 lembar 50.000 1 lembar itu ditambah dengan 50.000 dari pegawai yang lain, ditambah 50.000 dari pegawai lain dikumpulkan. Saya pernah menghitung-hitung, di Tarakan ini bisa dikumpulkan uang dari zakat profesi sampai 20 miliar. Itu baru dari ASN, baru dari karyawan swasta, BUMN, BUMD. Belum dari petambak. Belum dari pedagang yang ada di Guser, belum dari pedagang yang ada di THM, yang di mana-mana, belum. Itu baru karyawan tetap yang punya penghasilan tiap bulan. Luar biasa. Kalau uang itu bisa kita kumpulkan, bapak-bapak, ibu-ibu akan menjadi pejuang-pejuang zakat. Bapak ibu akan menjadi mujahid-mujahid zakat yang dengan uang 50.000 kita, dengan uang 100.000 kita yang dikumpulkan jadi puluhan miliar, maka akan sekian banyak, sekian ratus fakir miskin kaum duafa yang bisa kita berdayakan. Bukan saja kita kasih sembako, bukan saja kita sekolahkan anaknya, bukan kita bangunkan rumahnya, tapi kita bisa kasih dia modal usaha. Kita kasih dia 2 juta, 3 juta, 5 juta. Kita kasih modal usaha, dia bangun usaha, dia berdaya. Mungkin tahun ini kita berikan dia zakat. Mungkin tahun ini kita berikan modal usaha. Tapi percayalah, zakat itu akan menjadi tumbuh dan berkembang. Siapa tahu Allah mengizinkan tahun depan dia menjadi muzaki. Hari ini dia mustahik, yang akan datang dia jadi muzaki. Maka zakatnya akan kita berikan ke mustahik yang lain. Begitu seterusnya. Luar biasa. Itulah sebabnya zakat, salah satu pengertian zakat itu adalah tumbuh, berkembang. Karena dia akan bisa memberdayakan fakir miskin. Untuk itu, kaum muslimin dan muslimat, mari kita bayarkan zakat kita. Karena itu menjadi kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan insya Allah, zakat kita akan bermanfaat bagi kaum fakir miskin, kaum duafa, anak yatim, sehingga kita bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar SMA Muhammadiyah Tarakan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saat tepat menyucikan diri dari segala dosa. Di bulan ini semua pintu maaf terbuka. Mari perbaiki diri, perbaiki ibadah, dan perbanyak kebaikan. Segenap kader dan pengurus Partai Demokrat Kota Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan 1442 Hijriah. Bulan suci kembali tiba, saat tepat mensucikan diri dari segala dosa. Saya Iwan Setiawan, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan, mewakili keluarga besar perusahaan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.